Pengertian buku ajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Menurut Titin et al. Tahun 2023, sebagai buku pegangan, sumber belajar dan alat bantu, buku ajar disusun secara sistematis dan sangat terstruktur sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk menciptakan pembelajaran yang efektif di kelas. Bahan ajar adalah salah satu komponen penting yang harus ada dalam proses pembelajaran, karena di dalamnya membuat apa saja yang harus dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Di dalamnya mencakup materi, langkah-langkah pembelajaran, media, dan evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa ajar. Di mana yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kita sebagai guru menentukan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran yang bakal dipelajari. Kemudian yang kedua ada materi yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian yang ketiga, keterlibatan siswa, di mana ketika kita mengajar, kita lihat atau kita melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, sumber dan referensinya, di mana sumber yang kita peroleh dari apa yang kita ajarkan itu jelas dan kita bisa memberikan penjelasan yang konkret kepada si siswa tersebut. Kemudian evaluasi pembelajaran, di mana kita lihat perkembangan dari pembelajaran tersebut. Keenam, penyuntingan dan referensi. Dan ketujuh, teknologi. Kita menggunakan apa sebagai pendidik, baik itu infocus, laptop, dan sebagainya. Yang terakhir ada umpan balik, saran kepada siswa untuk bisa atau motivasi siswa agar bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran tersebut, atau juga memberikan apresiasi terhadap siswa yang memenuhi standar dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi dan manfaat bahan ajar. Terdapat 3 fungsi utama bahan ajar. Yang pertama ada pedoman bagi guru, yaitu mengarahkan aktivitas pembelajaran dan menyampaikan kompetensi yang harus diajarkan. Yang kedua ada pedoman bagi siswa, yaitu membantu siswa dalam proses belajar untuk menguasai materi. Yang ketiga ada alat evaluasi, yaitu di mana mereka menilai pencapaian hasil belajar sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar dalam silabus. Ada manfaat bahan ajar bagi guru. Yang pertama itu menyediakan materi sesuai kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada tidak bergantung pada buku teks. Yang ketiga ada memperkaya wawasan melalui berbagai referensi dan meningkatkan keterampilan dalam menyusun bahan ajar. Dan yang terakhir ada membangun komunikasi pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa. Dan manfaat itu bagi siswa adalah membuat pembelajaran lebih menarik, mendorong belajar mandiri, dan memudahkan pemahaman setiap kompetensi yang harus dikuasai. Nah, pembahasan selanjutnya adalah prosedur dalam penulisan bahan ajar. Dalam pembuatan bahan ajar terdapat beberapa prosedur-prosedur. Pertama, yang terdiri dari 3 tahap penting, yang meliputi analisis kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan membuat bahan ajar. Berdasarkan struktur masing-masing, untuk bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing untuk bahan ajar, yang secara rinci disebutkan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Yang kedua adalah memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Dalam memudahkan proses pemilihan sumber belajar ini, ada 2 kriteria. Nah, yang ketiga itu adalah menyusun peta bahan ajar. Setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai dilaksanakan dalam upaya mengetahui bahan ajar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Dan yang terakhir adalah memahami struktur bahan ajar. Bahan
ajar terdiri dari susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah susunan utuh yang layak disebut bahan ajar.